Selamat malam. Perkenalkan nama saya Winana Yuma, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, teknik wawancara. Adapun tema yang akan dibahas pada wawancara kali ini adalah dampak COVID-19 terhadap industri pengiriman barang dan logistik. Wawancara kali ini saya akan dibantu oleh Bapak Erik Yulianto yang merupakan salah seorang karyawan di perusahaan pengiriman barang dan logistik PT Adika Dwi Karya Utama atau yang biasa disebut dengan ADEK. Saat ini sudah ada bersama dengan saya yakni Bapak Erik Yulianto. Selamat malam Bapak Erik. Selamat malam, Cik Minel. Baik, gimana Bapak kabarnya? Saya puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Erik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak ya, sudah mau membantu saya untuk berbincang-bincang demi memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Iya, tidak apa-apa. Ya, saya juga berterima kasih dikasih kesempatan bisa berkomunikasi, bisa sharing juga ke Cik Minel dan juga mungkin ke orang sekitar nanti perihal dampak COVID ini seberapa besar kok sektor pengiriman barang atau logistik seperti kami, seperti itu. Ya, baik, Bapak Erik. Ini sudah bisa saya mulai ya, Pak ya, wawancaranya? Ya, jadi silakan. Ya, Bapak Erik mungkin boleh terlebih dahulu dijelaskan seperti apa sih PT Adika Dwi Karya ini ya, Pak ya? Ya, baik Cik Minel. Ya. Coba secara singkat ya perihal Mm-mm. mungkin company profile atau jelas tentang ATEX ini. Jadi kami adalah PT Adhika Dwi Karya Utama atau biasa disebut orang dengan ADEK. Jadi kami adalah perusahaan logistik, distribusi yang bergerak di bidang pengiriman barang, warehousing juga. Kami berdiri sudah 12 tahun di terhitung di dunia logistik dan pengiriman barang ini. Kami melayani pengiriman barang dengan udara, darat, laut, dan cover pelayanan kami seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dan kami mempunyai beberapa cabang di Pulau Jawa, dan juga di luar Pulau Jawa juga ada satu cabang di masing-masing kota. Untuk di Pulau Jawa sendiri memang kami hampir ada 60% cabang. Baik, Bapak Erik. Bapak, saat ini kan kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ya, Pak ya? Ya, benar. Ya, kira-kira bagaimana sih tanggapan Bapak Erik mengenai adanya pandemi COVID-19 ini jika dilihat dari sisi industri pengiriman dan ekspedisi yang memang merupakan bidang yang Bapak geluti? Iya, kalau dari kacamata bisnis pengiriman barang, memang sangat pengaruh kayak gini. Jadi satu, yang kami mempunyai beberapa customer kami nih, seperti DHL, Supply Chain, ada juga Tempo Scan, terus Kimia Farma, yang notabene mereka pengiriman barangnya itu bersifat rutin. Jadi seperti Kimia Farma, dia ngirim obat rutin via kami melalui ADE. Terus juga Tempo Scan nih, ngirim produk kosmetik mereka, produk farmasi mereka juga via kami. Untuk DL sendiri hampir tiap hari dia mengirim produk IT melalui kami. DL sebenarnya mengirim tempat-tempat IT, produk IT seperti laptop, mesin ATM, itu melalui kami juga. Hingga dengan adanya pandemi COVID ini, yang dimana pemerintah memperlakukan pembatasan transportasi umum seperti pesawat untuk via udara, kereta api untuk via darat, terus angkutan laut, Pelni, terus juga dia menghambat atau memperkecil pengiriman kami. Dimana sebelumnya DHL, Kimia Farma, dan juga Tempo Scan itu produknya hampir dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi mulai adanya pembatasan transportasi ini melalui kebijakan pemerintah, melalui PSBB ini, yang amat sangat bertambah kepada kami. Ya, jalur pengiriman kami menjadi sangat terbatas, juga penurunan tonase pengiriman barang karena memang kami juga tidak bisa melayani sepenuhnya ke seluruh Indonesia karena tadi pembatasan transportasi tadi. Sehingga yang bisa kami layani hanya Pulau Jawa. Baik, berarti memang dampak yang paling dirasakan ini
perihal transportasi ya Pak ya? Ya, benar sekali. Kebetulan memang kami sangat erat dengan transportasi. Jadi dunia pengiriman barang ini sangat erat dengan ketersediaan berbagai macam variasi transportasi. Sehingga kalau variasi transport tersebut diputus, dibatasi, ya bisa dirasakan sendiri kalau nanti teman-teman kami menurun, produk yang kami jual juga tidak variatif. Baik, Bapak Erik, kira-kira bagaimana sih Pak eh, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang tentu saja juga upaya dari perusahaan untuk bisa tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan ini, Bapak? Ya, kami memaksimalkan produk yang bisa kami jual. Mungkin untuk saat ini produk yang bisa kami jual hanya pengiriman via darat atau tracking di seluruh Pulau Jawa. Jadi untuk pengiriman luar pulau, terus pengiriman via udara, laut, kami bisa layani. Dan kami juga tidak bisa melayani pengiriman satu hari sampai, yang dimana biasanya bisa dilakukan dengan kereta kalau untuk Pulau Jawa, bisa juga dengan pesawat kalau untuk luar pulau. Dan itu tidak bisa kami lakukan, sehingga untuk bertahan di situasi seperti ini, perusahaan mengambil kebijakan, kita memaksimalkan produk yang ada yang bisa kami jual, kami kemas dalam bentuk yang uh, cantik, dalam bentuk yang sangat menarik, seperti halnya mungkin dari kecepatan waktu itu jadi salah satu keunggulan kami, sehingga kami biasanya tracking antara Jakarta Surabaya ditempuh 2 hari, sekarang kami maksimalkan ditempuh 3 hari, sekarang kami pangkas menjadi 2 hari, sehingga kami bisa menjual produk yang bisa kami jual sekarang ini tapi dikemas dalam bentuk yang lebih unggul. Jadi dari segi kecepatan pengiriman barang kami pangkas 1 hari. Contoh, Jakarta Semarang yang biasa 2 hari, sekarang kami maksimalkan 1 hari. Karena itu satu-satunya cara untuk menarik customer kami yang mungkin masih bertahan di tengah pandemi ini. Mungkin mereka masih melayani pengiriman Pulau Jawa. Selain itu juga kami juga membatasi untuk SDM kami. Jadi kami di perusahaan ekspedisi ini tidak bisa lepas dari yang namanya SDM. Beda dengan pegawai kantoran atau mungkin pegawai jasa atau EO yang notabene mereka bisa kerja dari rumah. Kami nggak bisa karena untuk ekspedisi sendiri kami sangat erat dengan SDM, itu dengan SDM. Sopir SDM, nggak ada sopir barang nggak bisa kirim sendiri. Benar kan DE? Nggak ada sopir barang masih jalan sendiri, nggak mungkin kan ya? Iya, Terus juga benar-benar Pak. sama. Nah, sama juga di orang bagian jalan. Ada orang kuda nggak ada yang nyiapin barang untuk keluar. Orang bagian pick up nggak ada orang nggak bisa minta barang. Nggak mungkin barang jalan sendiri di kantor. Jadi mungkin yang kami lakukan, kami melakukan sistem tiket. Kalau untuk SDM tidak kami kurangi, kami lakukan sistem tiket sehingga mungkin akan mengalami pengurangan hari kerja. Kalau tidak mau personal kami tetap seperti itu. Baik. Tapi meskipun tidak memberlakukan WFH, untuk sistem kerjanya juga menerapkan protokol kesehatan kan ya Pak ya, untuk Ya, menjaga keselamatan. ya, itu pasti karena kami mengikuti anjuran dari pemerintah untuk industri yang masih mewajibkan karyawannya bekerja, kami harus mematuhi protokol yang ada. Kami menyediakan APD untuk karyawan kami, baik masker, sarung tangan. Terus juga kami rutin melakukan desinfektan ke armada kami, tracking, terus gudang kami 2 hari sekali kami juga untuk melakukan disinfektan, penyemprotan disinfektan ke barang-barang yang kami pick up. Seperti itu. Jadi kami juga melakukan ya maksimal perlindungan diri untuk karyawan kami, untuk lingkungan kerja kami. Kami tetap mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah. Baik, Bapak Erik. Berarti bisa dikatakan sampai saat ini PT Adhika Dwi Karya ini masih bisa bertahan ya, Pak? Tidak ada pengurangan karyawan seperti perusahaan lainnya ya, Pak ya? Ya, kebetulan sampai sekarang tetap mungkin ya hanya pengurangan jadwal hari kerja yang biasanya 1 bulan 25 hari kerja, sekarang mungkin tinggal 12 hari kerja karena dibuat sistem rolling, 1 hari masuk, 1 hari off. Itu Dan ya, juga Bapak. kami melakukan penghematan di
di armada. Jadi biasanya satu armada itu bisa ngirim sampai 4 titik. Sekarang kami maksimalkan menjadi 8 titik. Karena ya kami melihat dari barang yang ada, barang yang ada semakin turun, ya SDM kami kurangi sehingga itu berefek ke jumlah cakupan pengiriman titik maksimalnya. Yang biasanya satu armada itu cuma untuk 4 titik, sekarang kami lipat gandakan menjadi 8. Sehingga dengan lipat ganda itu, armada yang harusnya keluar biasanya satu hari itu 6 armada, sekarang bisa kami pakai menjadi 3. Ya, baik Bapak. Bapak Erik, ini sebelum saya akhiri wawancara pada malam hari ini, Pak, mungkin Bapak Erik ada saran yang mungkin bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman atau pihak-pihak di luar sana yang juga bergelut di bidang yang sama seperti Bapak Erik. Silahkan Bapak. Ya, mungkin ada masukan buat pelaku-pelaku industri yang sama dengan kami, mungkin jadi sektor atau jasa pengiriman barang dan logistik. Ya, saran kami kita tetap melakukan proses pengiriman barang karena ketika proses pengiriman barang atau logistik ini terhenti, pasti banyak faktor atau efek negatif yang ditimbulkan. Contoh, distribusi obat berhenti karena ekspedisi nggak jalan. Pasti banyak orang yang butuh obat, terjadi kelangkaan obat. Distribusi BBM terhenti, pasti akan banyak efeknya. BBM semakin langka. Dan itu banyak faktor yang ditimbulkan atau efek negatif ditimbulkan. Sehingga saran kami buat teman-teman tetap ya beri servis semaksimal mungkin, beri servis terbaik mungkin untuk customer kami, dan juga maksimalkan produk yang bisa dijual, kemas dalam bentuk yang variatif dan juga menarik seperti itu. Baik, Bapak Erik. Bapak, ini saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dari wawancara malam hari ini ya, Pak ya. Bagus. Ya, baik. Dari wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Erik yang merupakan salah seorang karyawan dari PT Adika Dwi Karya atau yang biasa disebut dengan ADEK Surabaya yang bergerak di bidang pengiriman barang dan logistik, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada sektor industri pengiriman barang dan logistik. Di antaranya seperti satu, kurangnya ketepatan waktu pengiriman barang dikarenakan tidak tersedianya akses transportasi yang menunjang proses pengiriman barang tersebut, akibat kebijakan pemerintah yang menutup jalur transportasi sementara demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, semakin susah dan sempitnya akses pengiriman barang yang dapat dijangkau oleh pelaku industri pengiriman barang, dikarenakan banyaknya jalur transportasi yang diberhentikan atau ditutup sementara oleh pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, semakin berkurangnya tonase muatan pengiriman barang, dikarenakan terbatasnya produk yang dapat dijual oleh pelaku industri pengiriman barang, di mana keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ditutupnya akses transportasi udara, seperti pesawat terbang, lalu kapal pelni, dan darat kereta api. Baik, mungkin Bapak Erik ada yang ditambahkan lagi, Bapak, dari kesimpulan saya? Ya, cukup kesimpulan yang disampaikan hari ini itu memang benar. Itu merupakan salah satu faktor yang memang kami alami sehingga menghambat pertumbuhan laju produksi kami, laju tonase pengiriman barang kami. Ya, sekali lagi terima kasih buat dari email sudah Terima kasih, menyampaikan Pak. kesimpulan tadi. Buat dari email maupun wawancara yang baik, Ya, mengemas dengan baik. ya, baik. Baik, Bapak, ini saya juga berterima kasih pada Bapak Erik sudah mau meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancara demi memenuhi tugas mata kuliah teknik wawancara ini. Ya, Ya, sama-sama di baik jadi Bapak. semoga Ya, ini saya pamit undur diri Bapak Erik ya. ya sama-sama Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Bapak Erik atas waktunya. Selamat malam Bapak.